adalah seorang laki-laki. Kasus pertama adalah seorang laki-laki dengan CA prostat sejak 5 tahun yang lalu. Kemudian sejak bulan lalu dia mengeluh nyeri di pinggul dan bahu kanan sehingga tangan agak sulit mengangkat. Sebab kalau dia mengangkat tangan agak ada hambatan, tidak bisa persis full seperti yang sebelah kiri dan mulai merasa nyeri. Pada foto tulang, baik tulang bahu maupun tulang pinggul diketahui bahwa ternyata ada penjalaran ke tulang bahu yang disebut sebagai tulang humerus dan tulang pinggul kanan kiri, tetapi kiri lebih dominan, yang kita sebut tulang femur atau tulang kaki. Kemudian ke dokter dan oleh dokter disarankan diberikan suntik penguat tulang, kemudian dikonsul sejawat radioterapi untuk diradiasi, dan dikonsul ke dokter rehabilitasi medik untuk rehabilitasi medik baik pinggulnya maupun lengannya. Saya lanjutkan kasus kedua. Kasus kedua ini seorang wanita 62 tahun dengan kanker payudara. Sejak 3 bulan terakhir punggungnya sakit dan pegal. Pada foto tampak penyebaran ke tulang punggung yang disebut vertebra thoracalis. Terapi disarankan radiasi, disuntik penguat tulang, dan dikonsul ke dokter rehab medik untuk dipasang korset. Serta pasien juga diberikan obat untuk penghilang rasa nyeri. Tentu kami mohon arahan Dr. Nuhoni untuk kasus yang kedua ini. Sedangkan kasus yang ketiga, yaitu seorang laki-laki, kalau yang ini usianya muda, 34 tahun dengan CA paru. Sejak 2 bulan yang lalu nyeri di leher dan sakit bila menoleh ke kiri dan ke kanan, terutama ke kanan. Mula-mula dikira salah tidur, tetapi ternyata memang ada pada foto leher ada penjalaran ke tulang leher. Sudah ke dokter dan setelah dokter melihat foto MRI tulang leher, maka dokter mengatakan ini adalah metastasis ke tulang leher atau kita sebut sebagai tulang vertebra cervical. Disarankan pasang collar neck, yaitu harus konsul ke dokter rehabilitasi medik, dan dilanjutkan radiasi serta suntik penguat tulang. Mohon Dr. Honi bantuannya untuk memberikan saran-saran bagi ketiga pasien ini. Ya, baik. Terima kasih tiga kasus, dan kasus ini kasus real, kasus betul-betul yang ada, ya kan? Variasinya cukup banyak ini, ada CA prostat, ada CA mama, dan yang satu lagi CA paru. Variasi umurnya juga yang dua sudah termasuk usia geriatri, usia lanjut, sementara yang satu masih muda, laki-laki 34 tahun, itu lagi mateng-matengnya, lagi hebring-hebringnya. Nah, baik, kalau diizinkan Dokter Nurwati, saya mungkin sampaikan dulu gambaran umum rehabilitasi medik itu sesuatu yang apa, ruang lingkupnya bagaimana, begitu boleh? Boleh, silakan dokter, silakan. Ya, baik, saya sapa dulu ibu-ibu, bapak-bapak yang sekarang sudah 81, alhamdulillah, jumlahnya cukup banyak yang hadir di sini. Saya akan mencoba menguraikan sesuai dengan judul yang diminta oleh Dr. Nurwati, rehabilitasi medik pada metastasis tulang. Sulitkah? Sesulit apapun masalah, kalau kita tahu solusinya, insya Allah yang sulit-sulit itu akan terurai dan akan terselesaikan. Prinsip. Jadi saya coba untuk menjelaskan dulu. Setelah itu baru kita bahas kasus dari Dr. Nurwati tadi ya. Saya share screen dulu ya.
Ya, jadi judulnya rehabilitasi medik pada kanker dengan metastasis tulang. Sulitkah? Saya tulis di bawah menyapa pasien kanker bersama Dr. Nurwati di tanggal hari ini 13 Februari. Baik, saya perkenalkan dulu falsafah dan tujuan rehabilitasi medik. Jadi sebenarnya rehabilitasi medik itu Slide-nya dibesarkan dulu, Mbak. Bisa. Di ini slideshow yang besar sudah. Sudah? Oke. Apa masih kelihatan kecil? Iya, betul. Oh, gitu. Di tempat saya sudah besar. Oke, baik, Mbak. Silakan. Tempat yang lain udah full belum? Udah full screen belum? Belum slideshow. Belum slide. Belum, Dek. Diulang Belum. lagi kali mungkin Dr. Nuhoni ditutup lagi, diulang lagi. Oh, oke, ya. Sekarang bagaimana? Belum, Dok. Masih kecil. Di klik di tengah kali, Dok. Klik kanan bawah kali, Dok. Slideshow. Sudah. Ini udah slideshow. Oh, udah. Ya udah, nggak apa-apa, Dok. Lanjutkan. Terbaca tapi? Terbaca. Oh, walah, di belakangnya ada HP beneran. Apakah terbaca? Terbaca, Dok. Kita lanjut aja ya. Ya, mudah-mudahan suara saya bicara tidak terlampau cepat sehingga bisa mengikuti ya. Ya. Nah, jadi kalau kita ingin tahu rehabilitasi medik itu apa? Rehabilitasi medik itu bagian dari pelayanan kedokteran. Dan mau ngapain dia? Seperti itu ya. Ternyata si rehab medik ini itu mencoba ya meningkatkan kemampuan fungsional seseorang sesuai dengan sisa potensi yang masih ada pada pasien ini gitu. Untuk apa? Agar supaya kualitas hidupnya menjadi lebih baik dan mengurangi semua masalah yang ada, entah itu masalah impairment atau gangguan organ yang terjadi, adanya kecacatan atau disabilitas, dan adanya handicap. Handicap itu kemampuan si pasien ini untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Mau tidak mau, bila kita sakit, ada organ tubuh kita yang mengalami gangguan, itu seringkali kita mengalami juga keterbatasan untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan. Nah, inilah yang menjadi bahan yang oleh dokter-dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi untuk dilihat potensinya masih bisa apa, masih organ mana yang masih oke untuk kita tingkatkan kemampuannya, seperti itu. Nah, sebenarnya suatu proses rehabilitasi medik itu tidak sederhana. Oleh karena apa? Karena bukan seperti membalikkan tangan, minum Slide-nya obat. nggak bergerak, Mbak. Oh, kenapa ya? Kenapa ya? Mungkin itu di-editing dulu, Mbak. Ini masih ada tulisan enable editing, mungkin diklik dulu, Mbak. Bukannya kucing itu udah melawan. Ada enable editing. Iya, iya. Itu diklik dulu. Oke. Coba lagi, Mbak. Apa komputerku yang bermasalah ya? Maaf, Dokter Beka, kalau saya nggak bisa ngatasi, bisa backup saya? Boleh. Rebecca. Dicoba dulu sekali lagi, Dr. Nuhoni mungkin. Ya.
Belum masuk nih. Dibantu langsung aja, Bek. Ini udah, Bentar. coba. Coba. Bentar. Nah, Nah, udah iya. bagus. Muncul? Muncul. Bagus. Ini? Ya, udah slideshow juga. Ya, Oke. oke. Oke, ya. Jadi proses rehabilitasi medik itu sebenarnya kan proses mendidik kembali. Jadi memerlukan waktu seperti tadi saya bilang, tidak bisa seperti membalikkan tangan, ya. Tetapi dalam proses ini kita mencoba merubah peran seorang pasien, ya, menjadi seorang manusia seutuhnya yang aktif kembali, yang tidak hanya memikirkan fisiknya, tetapi juga psikisnya, sosialnya, spiritualnya, kulturalnya dan sebagainya. Ini prinsip. Nah, sekarang kita masuk kepada topik yang seperti sudah diminta oleh Dr. Nurwati. Di mana sebenarnya lokasi metastasis kanker di tulang kita? Ternyata metastasis kanker itu bisa ada di tulang tengkorak, itu 3%, bisa di tulang klavikula, bisa di tulang belakang itu, tulang skapula, apa itu? Kalau bahasa Jawanya entong-entong itu, kemudian bisa di iga, bisa di tulang humerus, seperti tadi kasus yang diceritakan oleh Dr. Nurwati, bisa di tulang vertebra, tulang belakang, paling sering prosentasenya paling besar memang di tulang punggung, ya. Dan yang paling besar juga adalah di daerah tulang punggung bagian punggung. Ya, jadi bukan bagian leher atau bukan bagian bawah, tadi bagian punggung. Kemudian tulang panggul, tadi kasusnya juga ada seperti itu. Tulang sakrum, sakrum itu di atasnya tulang ekor. Bisa juga di tangan, bisa juga di tulang panjang dari tungkai bagian atas yang kita sebut sebagai tulang paha atau femur, bisa juga di tulang kering kita dan di kaki, itu juga prosentasenya kecil. Nah, sekarang kalau kita lihat bahwa tulang-tulang ini ternyata yang sering kena itu adalah tulang penyangga tubuh kita. Jadi kalau kita berdiri tanpa ada kekuatan tulang paha, kita nggak bisa bangun. Kalau tulang punggungnya juga tidak kuat, kita nggak bisa tegak. Kalau tulang lengannya juga tidak kuat, kita sulit untuk bergerak. Jadi betul-betul area metastasis itu adalah pada tulang-tulang yang kita sebut sebagai weight bearing bone, tulang-tulang yang menyangga berat badan kita dan sangat penting untuk melakukan aktivitas. Biasanya ada metastasis gelap-gelap yang ada di gambar ini memperlihatkan area-area metastasisnya, ya. Nah, kalau begitu gangguan fungsi pada kanker dengan metastasis tulang itu apa saja? Nomor satu adalah nyeri. Tulang itu bukan nggak ada sarafnya, tulang itu ada sarafnya. Sehingga kalau tulang itu rusak, ya, dampak dari metastasis, maka kita akan merasakan nyeri. Kemudian karena nyeri, mau tidak mau di area nyeri itu tidak digerakkan karena sakit, sehingga terjadi keterbatasan lingkup gerak sendi yang terkait. Terkadang juga ada pembengkakan di daerah jaringan lunak yang ada di tempat metastasis tersebut. Dengan sendirinya kalau tidak digerakkan, maka akan terjadi kelemahan dari otot kita di sisi yang sakit. Dan mobilitas juga terganggu, bisa karena nyerinya, karena metanya, karena cedera di daerah sumsum tulang belakang. Karena di tulang belakang itu di dalamnya itu ada sumsum tulang belakang. Ya, jadi kalau tulang-tulang vertebra tulang punggung itu mengalami metastasis, nyeri, maka juga pasien akan enggan untuk melakukan gerakan untuk tulang punggungnya. Nah, kalau misalnya metastasis itu di tulang iga,
Mungkin kita menarik nafas dalam saja nyeri, maka bisa terjadi gangguan pada daerah dalaman rongga dada. Di situ ada paru, di situ ada jantung. Dampak dari semuanya, berbaring lama, maka terjadi sindroma dekondisi. Sindroma itu kumpulan gejala. Dekondisi itu kondisi yang tidak prima, yang tidak normal. Ya, jadi macam-macam keluhan, merasa lemah, ototnya mengecil, sendi tidak digerakkan, kemudian jadi kaku dan sebagainya. Dan jangan lupa, kita ini bukan hanya fisik, tetapi juga ada aspek psikis, aspek sosial, spiritual, kultural. Mau tidak mau, pada masa terjadi metastasis ini, kondisi psikis itu pasti juga terpengaruh. Jadi bisa terjadi gangguan fungsi psikososial spiritual. Nah, dampaknya apa? Tadi saya menyebut organnya kena impairment, kemudian terbatas gangguan fungsinya, kita sebut tadi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dan kemudian hubungan dia dengan lingkungannya juga terganggu. Jadi artinya partisipasi seseorang untuk melakukan aktivitas di lingkungannya menjadi terganggu. Apa saja aktivitas sehari-hari itu terganggu. Jadi untuk mandi nggak bisa sendiri, untuk bertukar pakaian belum bisa sendiri, untuk makan harus dibantu. Misalnya seperti itu. Ada gangguan prevokasional dan okupasi. Belum bisa bekerja. Gangguan leisure, gangguan santai-santai saja terganggu. Ya, kemudian gangguan seksual. Kalau memang pasiennya masih aktif melakukan aktivitas seksual. Nah, tujuan tata laksana rehabilitasi medik itu apa? Nomor satu adalah harus dong fungsi gerak sendi itu dikembalikan seperti semula kalau masih memungkinkan. Kemudian mencegah patah tulang. Tulang yang mengalami metastasis, ada anak sebar, itu menjadi rapuh, menjadi mudah patah. Kapan patahnya? Kita nggak tahu. Kadang-kadang hanya gerakan yang sederhana saja ya, mungkin buka handle pintu yang agak keras sedikit, tiba-tiba prok aja patah ya, mungkin dipeluk sangat erat prok aja patah ya, dan kita juga sedapat mungkin meminimalisasi bengkak. Kemudian pengontrolan nyeri penting sekali, kemudian meningkatkan dan memelihara kebugaran jantung dan paru. Jadi begini, badan boleh sakit, pikiran boleh sakit, kita boleh tua, tetapi diupayakan agar supaya kita tetap bugar. Bugar itu urusan jantung dan paru. Jantung dan paru bisa dilatih. Dilatihnya gimana? Melakukan latihan sederhana saja. Entah itu di tempat tidur, sambil duduk, ataupun sambil berdiri. Kalau bisa berdiri sambil jalan. Ada suatu program pelatihan kebugaran untuk jantung dan paru. Tidak perlu menjadi atlet. Cukup untuk keseharian saja, untuk tahap awal itu sudah bagus. Kemudian yang kelima adalah memperbaiki fungsi sensoris dan motorik. Fungsi sensoris itu dan motorik ini adalah terkait dengan syaraf. Ada kalanya metastasis itu tidak berhenti di symptoms atau gejala pada tulang. Kalau di area tersebut ada sistem syaraf, entah pusat atau syaraf tepi, dan itu terkena, mau tidak mau pasien akan mengalami gangguan sensoris dan gangguan motoris. Yang keenam adalah mengembalikan kemampuan mobilitas. Inginnya bisa dari tidur ke duduk, mampu dari duduk berdiri, pindah ke kursi, pindah lagi berdiri, jalan jarak dekat, dan seterusnya. Kemudian memperbaiki fungsi berkemih dan fungsi buang air besar. Kenapa? Apa urusannya? Kok ada tulang, metastasis tulang kok jadi ada gangguan berkemih dan buang air besar? Persyarafan berkemih dan buang air besar, pangkalnya adalah di tulang sumsum belakang, di medula spinalis. Jadi, kalau area tersebut
di bagian bawah itu mengalami dampak dari metastasis ke tulang belakang, maka seseorang bisa mengalami gangguan berkemih dan gangguan buang air besar. Kemudian memperbaiki kemampuan aktivitas fungsional. Biasanya aktivitasnya apa selain sehari-hari? Oh, saya penjahit. Oke, menjahitnya pakai jahit engkol apa jahit mesin listrik? Akan beda. Kan seperti itu. Jadi bidang rehab akan menggali seluas mungkin aktivitas fungsional yang ingin dikembalikan. Nah, dan dikaji mungkin atau tidak. Kalau tidak mungkin kita switch ke aktivitas yang lain. Yang berikutnya adalah memelihara dan meningkatkan fungsi psikososio spiritual dari pasien kita. Nanti kita bahas tersendiri. Dan diharapkan dari 1 sampai 9 tujuan ini kalau tercapai, maka kualitas hidup pasien kita ini meningkat. Kalaupun tidak bisa 9-9-nya, oke, meningkat, tapi mungkin tidak 100%. Setidaknya nyaman di persentase 70, itu saja sudah merupakan sesuatu yang harus disyukuri. Nah, sekarang gimana tata laksana rehab? Tata laksana rehab itu dimulai sejak diagnosis kanker itu ditegakkan. Sebelum dilakukan tindakan, pengobatan, kemoterapi, radioterapi, dan sebagainya. Prinsip-prinsip rehab itu harus sudah mulai ditegakkan sejak awal. Bagaimana kita meningkatkan dan memelihara fungsi diri, ya, sosio, spiritual, serta kualitas hidup diberi pemahaman. Kemudian upaya pencegahan. Mencegah jangan sampai terjadi keterbatasan gerak, jangan sampai terjadi bengkak, jangan sampai terjadi gangguan partisipasi yang dapat ditimbulkan. Jadi dari sejak awal promotif dan preventif terhadap seseorang yang menderita kanker, kedepannya seperti apa sudah bisa kita bicarakan. Tentu menyampaikannya pada waktu yang tepat. Kalau pas diberitahu bahwa diagnosisnya kanker, lalu kita gini ya nanti rehabnya ya ini, waduh, tambah-tambah pasien kita menjadi super stres. Jadi kita masuknya perlahan-lahan. Haruskah oleh dokter spesialis rehab? Untuk fase-fase ini perawat, fisioterapis, dokter keluarga punya peran penting. Keluarga itu sendiri yang juga sudah mendapat informasi dari dokter DPJP yang menangani pasien kanker sudah bisa melakukan upaya promotif dan preventif kepada pasien. Nah, kemudian tentu saja penanganan gangguan psikososial dan spiritual menjadi bagian yang juga harus kita tempuh. Nah, yang berikutnya adalah pasca tindakan operasi, kemoterapi, radiasi, dan bila ada metastasis, apa yang harus dilakukan? Nomor 1 adalah nyerinya diatasi. Dengan farmakoterapi, yaitu dengan obat, dengan fisioterapi, dengan psikososio spiritual. Nyeri itu adalah keluhan yang sifatnya subjektif. Tiap orang merasakan nyeri itu beda-beda. Ada kalau nyeri ya kalau pada ibu-ibu tuh kalau melahirkan ya. Waktu melahirkan ada yang nggak bunyi sama sekali, nggak teriak. Ada yang teriak keras sekali sampai kedengaran ke seberang jalan rumah sakit, ya kan? Karena setiap orang mengartikan nyeri itu nggak sama, ya. Nah, oleh karena itu pendekatan tata kelola nyeri selain obat, fisioterapi, kita juga harus ada pendekatan psikologis, ya. Berpikir, berkomunikasi positif pada pasien kita itu akan meninggikan ambang rangsang nyeri sehingga dia merasa nyaman, merasa tentram. Nyeri itu ambang rangsangnya tinggi sehingga dia tidak merasakan nyeri yang berlebihan. Kemudian penggunaan ortose atau korset ya sesuai dengan area metastasis tulangnya di mana. Kemudian bagaimana kita melakukan mengurangi pembengkakan yang ada ya. Banyak metode yang bisa kita lakukan untuk mengurangi edema ini, baik itu bengkak di anggota gerak atas atau bengkak di anggota gerak bawah. Dan yang keempat, latihan gerak sendi dengan perhatian khusus. Kita harus hati-hati untuk area tulang dengan metastasis.
karena gerakan itu sendiri kalau kita tidak hati-hati justru akan menimbulkan efek samping yang lebih buruk ya. Kemudian latihan pernafasan. Latihan pernafasan ini yang saya sampaikan tadi, menunjang pemeliharaan pengembangan paru dengan baik sehingga kita bisa menghirup oksigen cukup untuk bisa melakukan aktivitas kita. Menghirup oksigen cukup, mengeluarkan CO2 juga dengan tuntas. Seperti itu. Yang keenam adalah latihan mobilisasi bertahap. Bertahap mulai mobilisasi di tempat tidur, sampai dengan pasien bisa ambulasi dengan alat bantu jalan dan aktif kembali. Dan kemudian mengatasi komplikasi kalau memang ada komplikasi. Seringkali pasien itu mengalami infeksi, kalau dia bengkak itu bengkak limfodemanya itu kulitnya mungkin terlampau kering jadi meletek sehingga keluar cairan ya, dan itu mengganggu sekali. Juga komplikasi yang terkait dengan masalah psikologis pasien. Yang berikutnya adalah sebelum pasien pulang dari rumah sakit sudah harus direncanakan home program. Di rumah itu mesti ngapain? Intinya adalah edukasi penata laksanaan rehabilitasi medik di rumah. Ya, bagaimana menggunakan korset itu caranya gimana karena jenisnya kan macam-macam. Bagaimana cara membalut menggunakan elastik perban. Latihan gerak sendi yang aman itu seperti apa. Otot yang harus dikuatkan tuh yang mana, caranya seperti apa, yang mana boleh, yang mana nggak boleh. Perawatan kebersihan diri itu gimana. Cara menggunakan alat bantu jalan itu seperti apa. Ini adalah pekerjaan rumah yang harus dilakukan di rumah. Tetap masih terkait dengan home program, edukasi memanfaatkan telerehabilitasi. Saat ini, pasien-pasien di era pandemik ini khawatir kalau datang ke pusat-pusat rehab di rumah sakit ya, oleh karena khawatir terinfeksi coronavirus. Sehingga sekarang ini telerehabilitasi menjadi pilihan. Mulai dari yang simple dengan Zoom atau dengan handphone ya, dengan kita sudah kirimkan videonya, kita bawakan videonya, dilatih di rumah, nanti kita kontrol tiap berapa hari sekali, bisa seperti itu. Kemudian edukasi tentang cara monitor dan evaluasi kondisi pasien. Ini report ini harus menjadi bagian yang dicatat oleh keluarga atau caregiver, pelaku rawat, atau oleh pasien itu sendiri. Dan tentu saja ada jadwal kontrol ke fasilitas kesehatan. Kita upayakan jadwal kontrolnya itu terjadwal dengan komprehensif, jadi kapan harus ke dokter kankernya, kapan harus ke dokter bedahnya, kapan harus ke rehab, sehingga tidak terlalu lelah di rumah sakit. Sekarang saya akan bicara ortosis, yaitu alat penyangga, penopang, pelindung tulang yang rapuh. Tadi kita lihat bahwa sebagian besar itu adalah alat-alat metastasis itu di tulang punggung, sehingga ini berbagai jenis alat ortosis ya, penunjang. Ada yang untuk daerah leher, ada sekalian leher dan punggung, ada juga daerah punggung atas, ada juga daerah punggung bawah. Kalau kita dengar kasus yang tadi diceritakan oleh Dr. Nurwati, ada yang masalahnya ada di leher. Jadi pilihan kita adalah A, B, C yang sisi sebelah kiri ya. Tinggal kita lihat dari gambaran radiologinya yang paling pas yang mana alat yang dibutuhkan ya. Nah ini juga kalau dipakai, saya rasa pasien-pasien yang kebetulan hari ini hadir mungkin sudah pernah menggunakan atau melihat alat ini ya. Nah ini cara kerjanya, jenisnya berbeda-beda. Yang mana yang harus distabilisasi? Bagian punggung sisi sebelah mana? Atas, bawah. Kalau gambar yang kanan ini itu metastasisnya terletak di vertebra yang bawah, daerah lumbar, maka korsetnya bentuknya seperti itu. Nah ini gambaran kalau metastasisnya itu di tulang paha, dan kalau masih memungkinkan pertimbangan dari bedah onkologi untuk dioperasi,
diganti bonggolnya dengan besi, maka ini tekniknya. Atau mungkin dipasang paku ya, skrup ya di dalam dari tulangnya itu, bisa seperti ini, seperti gambar yang sisi sebelah kanan. Nah, ini kalau patahnya itu di apa namanya, di tulang lengan bagian bawah ya, kita bisa melihat bahwa ini tulang. Saya kok nggak punya yang patah di humerus ya, tadi kebetulan nggak nemu di apa namanya lengan bagian atas. Jadi ini gambaran saja ya, seperti itu. Nah, sementara ini adalah ortosa kalau masalahnya ada di tungkai ya, entah tungkai atas ataupun tungkai bawah ataupun di daerah kaki. Nah, kemudian ini adalah alat bantu jalan. Alat bantu jalan yang paling aman itu adalah kursi roda. Ya, oleh karena itu kalau baru mulai mobilisasi atau memang tidak boleh menyangga di kedua tungkai, maka pilihan kita adalah kursi roda. Kalau sudah mulai diperbolehkan untuk menyangga dengan kedua tungkai sebagian, jadi tidak seluruh berat badan, maka kita bisa dibantu dengan walker. Walker itu bisa D atau E. Dan yang berikutnya adalah alat bantu jalan dengan Canadian cane yang C ya, itu kiri dan kanan, atau yang B itu bilateral crutches, kruk ya, kiri kanan. Kruk sebaiknya atau kami selalu menyampaikan bahwa harus dipakai kiri dan kanan. Jangan cuma satu sisi, karena kita ingin aman pasien jangan sampai jatuh gitu. Memang keterbatasannya kalau kita menggunakan C dan B, tangan kita tuh repot kiri kanan sehingga kita tidak bisa sambil melakukan sesuatu. Tapi oke lah, kita melakukan sesuatu dengan tangan kalau kedudukan kita stabil, misalnya sambil duduk. Dan yang berikutnya adalah tongkat ya. Tongkat ada yang kakinya 4, ada yang kakinya 3, ada yang kakinya 1. Tentu kakinya 1 itu lebih nggak stabil. Artinya apa? Orangnya harus sudah stabil baru boleh menggunakan tongkat dengan kaki 1. Ya, saya rasa pendekatan yang ini yang terakhir, pendekatan aspek psikososial spiritual ya. Dari sejak awal kita harus sudah melihat kondisi sosial dan perilaku dari pasien kita. Tentu kita harus tanyakan kepada keluarga. Keluarga juga kadang merasa sebelum didiagnosis kanker, mama tuh nggak begini loh dok. Dulu tuh semangat dan ini dan itu, sekarang ini banyak nggak maunya. Nah, ini merupakan satu bagian yang harus kita bantu, kita bimbing, ya, kita support. Karena berlama-lama dalam kondisi seperti ini akan berdampak luar biasa terhadap kondisi penyakitnya. Saya rasa bulan yang lalu Dr. Nur sudah bicara juga tentang dukungan psikologis pada pasien-pasien kanker ya. Nah, jadi mengatasi dan menyelesaikan masalah psikospiritual yang ada itu menjadi bagian yang penting. Dan kita juga harus bisa menyarankan adaptasi aktivitas kehidupan sehari-hari. Kalau harus di kursi roda, jadi gimana dong? Ya harus diajarin. Cara pindah tuh bagaimana? Mandi dengan kursi roda masuk ke kamar mandi itu seperti apa? Ini harus diajari. Nah, di dalam rehab ini kita selain fisioterapi, kita juga punya anggota kami adalah okupasi terapis. Okupasi terapis inilah yang akan memberikan petunjuk. Energi yang paling kecil digunakan untuk melakukan aktivitas tertentu itu akan sangat-sangat menolong pasien kita, ya. Nah, rehabilitasi prevokasional dan rehabilitasi okupasi sangat tergantung dari okupasinya apa. Kami pernah punya pasien paliatif seamama dengan meta sudah paraplegia. Waktu itu di Kencana, dan dia sebenarnya adalah konsultan di bidang perbankan dan masih punya jadwal untuk mengajar di beberapa bank swasta. Dia tanya ke saya karena dia sahabat saya, aku masih bisa ngajar enggak sih Hon?
Nggak bisa ya. Ngajar kan modalnya mulut sama otak. Sama ngeklik-ngeklik di komputer. Ya deh, aku mau deh, cepet dong aku boleh bisa duduk. Ayo, kan ini udah pakai ortosa. Ayo duduk. Mulai didudukkan dan akhirnya dia ngajar. Gak lama setelah itu akhir hayatnya. Senangnya bukan main keluarga, karena apa? Karena keinginan sampai akhir hayat untuk tetap aktif itu terpenuhi. Ya, dan ini termasuk di dalam rehabilitasi medik paliatif. Baik, tadi adalah akhir dari slide saya. Jadi start every day with new hope. Selalu ada harapan. Kita tinggalkan semua kenangan yang nggak bagus di belakang kita. Kita melihat ke depan untuk hari yang lebih baik besok dan seterusnya. Dan yang terbaik itu ditentukan oleh Allah. Gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam Dr. warahmatullahi Honi. wabarakatuh. Ya, sama-sama. Boleh langsung ke kasus Dr. Honi? Boleh. Kita Ya. bicara kasus yang pertama ya. Ya. Dr. Saya minta dipancing-pancing ya untuk membahasnya, ya. Boleh. Jadi kayak dialog gitu aja supaya enggak nih si bawel cici cuek terus yang Senang kok dengerin Mbak Honi ngomong. Monggo. kayak eyang-eyang cerita ya. Jadi pasiennya kan laki-laki, 68 Ya. tahun, mengalami CA prostat. Iya. Kemudian nyeri di panggul kanan dan kiri, dan ternyata kiri lebih berat dari kanan. Ya. Kemudian nyeri juga di bahu kanan, dan ternyata terdiagnosis bahwa itu semua merupakan anak sebar. Itu Betul. merupakan suatu penyebaran, metastase. Betul. Betul. Perang satu persatu. Panggul, kanan dan kiri. Kalau kita lihat gambar yang tadi, kalau kita harus lihat pasien kita ini aktivitasnya apa? Gemuk apa kurus? Kurusnya itu sampai kurang berat badannya atau tidak? Seperti itu. Nah, jadi mau tidak mau tulang yang termasuk tugasnya itu menyangga berat badan dan sekarang ini mengalami metastasis, ya rapuh dia. Yang dikhawatirkan apa? Patah. Betul. Kalau patah itu lebih banyak lagi masalah yang ada. Sekarang ini belum patah tapi kok nyeri? Iya. Jadi kita sebut sebagai mikrofraktur. Jadi patah yang hanya bisa terdeteksi dengan mikroskop itu pun sudah nyeri. Tinggal kita menghitung atau melakukan pemeriksaan lebih lanjut, nyerinya itu levelnya tuh berapa? Level nyeri ringan, nyeri sedang, atau nyeri berat. Kalau nyeri tiap level itu ada pilihan obatnya. Nah, ini nanti yang harus kita kaji. Nah, kemudian nyerinya tuh saat apa? Nggak ngapa-ngapain, nyeri apa enggak? Misalnya hanya duduk atau tiduran, nyeri apa enggak? Enggak, Dok, nyeri kalau digerakkan. Oke, berarti ini masih lumayan. Jadi dia insya Allah dia bisa tidur. Ya, karena kalau dia berbaring atau dia duduk, dia tidak nyeri. Kemudian, jadi pertama, nyerinya harus kita kaji. Supaya kita bisa menentukan obat apa yang mau kita berikan. Yang kedua, sementara pasien ini semuanya dilakukan tanpa beban pada kedua tungkai itu. Artinya, jangan berdiri, jangan jalan. Lah saya mau jalan-jalan nih, pakai kursi roda. Seperti ya kan? Lalu bagaimana cara pindah? Nanti diajarin cara pindah dari tempat tidur ke kursi roda. Apakah harus kursi rodanya spesial? Kemungkinan iya. Kursi roda yang armrestnya, yang pegangan di kiri kanannya itu bisa diangkat, bisa dilepas, sehingga pasien itu hanya bergeser dari tempat tidur ke kursi rodanya. Nah, seperti itu. Kemudian urusan bahu.
Ini gimana bahu? Bahunya yang kena itu bahu sebelah kanan. Dia right handed atau left handed? Biasa kerja pakai kanan atau pakai kiri? Kalau left handed nggak ada masalah. Semua bisa dikerjakan pakai yang kiri. Kalau yang kanan, pasti dari gambaran radiologis juga akan dilihat seberapa tipis sisa tulangnya. Jangan, sekali lagi, jangan sampai patah. Nah, oleh karena itu gerakannya harus dibatasi. Nah, kita tengok dulu itu metastasisnya itu benar-benar di persendian, di bahu, atau di tulang lengan atas di bagian tengah. Kalau di bagian tengah, ya kita lindungi bagian situ, tapi gerakan bahunya harusnya tidak ada masalah. Kan seperti itu. Ini yang harus kita deteksi dengan sangat teliti, sangat baik. Akhirnya kita lihat, oh ini kalau gitu ini kita scalp, kenal pasti istilah scalp, dibidai, diberi penguat sehingga untuk sementara jangan digerakkan, jangan mengangkat sesuatu yang berat dulu, karena langkah berikutnya adalah radiasi. Dengan harapan radiasi dan pemberian obat oleh Dr. Nurwati terkait dengan kankernya atau metastasisnya ini akan memperbaiki tulang-tulang yang sudah mengalami metastasis tadi, banyak sekali yang memberi respons positif terhadap pengobatan dan terhadap radiasi. Berapa lama? Sekitar 3 bulan. Kalau gitu kapan ini mesti nggak di kursi roda lagi? Kapan harus boleh aktif lagi? Tentu saja kita melihat respons dari pengobatan yang diberikan, radioterapi dan kemoterapi tadi, dan tadi Dr. Nur bilang ada obat-obat penguat tulang. Kalau kita melihat bahwa tulangnya itu sudah mulai utuh dalam gambaran radiologi, maka kita bertahap memberi beban kepada tulang-tulang tersebut. Gitu. Mbak Honi, boleh nambah Mbak Honi? Boleh. Jadi ceritanya ini kakinya tuh ternyata sudah dikonsul ke ortopedi dan disarankan untuk dilakukan total hip replacement. Ya. Dengan gambar yang seperti tadi Dr. Honi tunjukkan itu ya, diganti dengan bonggol yang palsu, bonggol sintetis ya. Akan tapi pasien menolak karena dia juga sudah merasa pinggulku sembuh, nanti tanganku masih sakit begitu. Jadi artinya pasien menolak. Jadi apa yang sudah Dr. Honi katakan itu memang sudah dilakukan. Cuman sekarang yang karena pasien ini adalah wartawan, penulis, dia juga sangat berat kalau nyeri di tangannya ini. Makanya sekarang sudah setelah sebagai informasi Mbak Honi, nulesinnya atau metastasisnya di sendi Mbak Honi. Jadi di pinar di sendi. Jadi itu sangat nyeri sekali. Bahkan tidak mengangkat tangan pun masih bergerak sedikit saja nyeri. Jadi memang betul seperti kata Dr. Nuhoni tadi bahwa nomor 1 quality of life ya Dr. Nuhoni. Jadi pasien ini harus bisa mengerjakan sesuatu yang sehari-hari dia butuhkan. Dia seorang wartawan, sering menulis, mengetik. Jadi nomor 1 nyeri lengannya berkurang. Bahwa dia juga jarang jalan, jadi akhirnya dia cukup dengan kursi roda. Saya kira betul kata Dr. Nuhoni. Jadi bagaimanapun tujuan hidup dari pasien ini semua teratasi dengan baik dari sisi psikososial dan apa Mbak? Kultural, spiritual. Kultural, spiritual. Baik. Kalau kita orang Indonesia itu aspek kultural tuh kental sekali ya. Betul. Jadi itu harus menjadi bagian yang kita kita sentuh lah ya hal yang seperti itu. Jadi pasien ini tadinya direncanakan sebenarnya masih ada indikasi untuk diganti bonggolnya ya. Iya, karena untuk quality of life tadi juga. Karena biasanya beliau kan masih jalan ke sana kemari, tapi kata beliau enggak. Kalau kaki saya enggak terlalu penting. Jadi saya kira enggak usah, yang penting tangan begitu. Jadi betul bahwa pasien itu merupakan sejawat kita atau teman kita dalam bersama-sama memutuskan pengobatan ya, Dr. Nuhoni. Iya, betul. Jadi bukan hanya dokter
side tapi juga patient side ya. Betul. Jadi goal dari aktivitas fungsional yang ingin dicapai, istilah kami sekarang ini, kalau apalagi nih masih aktif ya, return to work. Return-nya kemana work-nya itu ya, kembali bekerja kemana. Kalau udah nggak, atau return to leisure, kesenangan, hobi apa yang mau dikerjakan, kan seperti itu. Jadi dua poin yang harus kita kaji sehingga kita melihat pasien kita tuh secara utuh. Nah sekarang kalau pasien ini adalah wartawan, jadi dia pekerjaan hasil akhirnya adalah tulisan, ya kan? Nah, jadi mungkin itu menjadi bagian dari arahan kami. Hasil akhirnya adalah tulisan. Jadi sekarang tulisan apapun Anda bisa buat. Tulisan tentang misalnya dia di rumah pelihara kaktus gitu, di kamarnya ada kaktus, terus kaktusnya itu dari yang tadi cuma jendol satu, kok ada jendol dua ya? Yang satunya tuh ternyata bunga, jendol satunya ternyatanya itu anak. Terus dan seterusnya sampai tumbuh sampai berbunga bagus, itu bisa menjadi tulisan. Jadi apapun di sekitar dia yang biasa dia amati dan itu adalah berita, sekarang ini semuanya bisa menjadi berita. Nah, ini kepekaan lain yang bisa kita sampaikan kepada pasien kita bahwa segala bisa jadi berita. Seperti itu mungkin. Betul. Baik, ini yang agak ini kasus kedua karena dari segi melonya lebih besar karena ibu-ibu ya. Dan ini hobinya berkebun Mbak Honi. Jadi menurut beliau ini punggung ini penting karena harus nyiram, harus metik-metik, harus memupuk, begitu. Silakan Mbak Honi, kasus kedua. Sebelum kita menjawab pertanyaan yang sudah banyak. Oh gitu ya. Nanti kalau misalnya mau langsung ke pertanyaan nggak apa-apa, monggo aja. Saya masuk ke kasus kedua dulu deh Mbak, mungkin singkat. Kasus kedua, ketiga mungkin singkat Mbak. Ya. Jadi kasus yang kedua ini metastasisnya adalah di tulang punggung. Areanya adalah torakal. Torakal itu kalau tadi ada gambar ya, ada daerah tulang belakang, daerah leher, daerah punggung, daerah pinggang sampai ke bawah, dan terakhir tulang ekor, gitu ya. Nah, sekarang di daerah yang torakal ini sebenarnya vertebra atau tulang, ruas-ruas tulang di daerah torakal itu sangat stabil karena dia dipantek sama tulang-tulang iga. Tuhan itu luar biasa ya. Area yang melindungi jantung dan paru itu diberi kekuatan luar biasa, pantek. Tetapi dia tulang iga itu harus mengembang untuk kepentingan parunya ya. Jadi sebenarnya di daerah torakal itu cukup stabil. Masalahnya adalah kalau dia patah dan kena sumsum tulang belakang yang ada di dalam situ dan terjadi kelumpuhan, kelumpuhannya itu letak tinggi. Jadi bisa tidak hanya tungkainya yang lumpuh, tapi atasnya juga ikut lemah sebagian mungkin. Nah, oleh karena itu goal pada pasien kita ini adalah mencegah jangan sampai terjadi patah. Pada pasien kita yang nomor 2, perempuan 62 tahun, kanker payudara, nyeri punggung, dan ternyata meta di daerah tulang belakang. Kemudian dalam proses radiasi. Biasanya radiasi pada vertebra memberikan dampak yang bagus banget. Pasien-pasien saya rata-rata sesudah radiasi itu terus nantinya bebas korset, bebas ortosis. Jadi kalau dia harus menggunakan ortosis, dia senang sekali berkebun, boleh kombinasi hibrid, berkebun dengan mulut dan berkebun dengan tangan. Mulut tuh jauh gitu loh, nyuruh-nyuruh gitu loh, ya. Apa itu yang apa yang bantuin nyiram? Iya, tolong siramin itu berat gitu. Atau kita beli gembor, apa sih gembor tuh bahasa ini yang buat nyiram itu? Yang kecil-kecil itu ada yang kecil, cuman seliter
nggak usah diisi penuh. Saya bisa bilang karena selama saya work from home, emang saya urusannya sama tanaman dan saya punya kecil-kecil gembor itu sebanyak cucu saya karena mereka juga mau ikut-ikut. Atau kita beli buat nyiram itu yang disemprot, jadi kan curut. Nah seperti itu ya. Kita selalu harus melihat keterbatasan. Jadi bukan menjadi kendala untuk kita tetap berkebun dan waktunya nggak panjang kok, sampai dengan 3 bulan sesudah radiasi terakhir. Kira-kira seperti itu. Jadi dengan radiasi. Kenapa, Dok? Nggak, jadi selain kita memberikan ortosis, kita juga memberikan advice untuk pola kehidupan dia ya. Misalnya kayak gembor, kita kasih tahu bagaimana cara berkebun supaya kualitas psikososialnya dia juga tetap oke ya. Ya, betul seperti itu. Kayaknya itu memang adaptasi, berperilaku berperilaku adaptif terhadap situasi yang ada. Itu. Baik. Mungkin terapi kita bisa bantu itu. Iya. Luar biasa ya, rehab medik bisa memperbaiki kualitas hidup dan baik di dalam rumah sakit maupun home care. Baik, silakan kasus ketiga, Dr. Nuhoni, kasus terakhir. Ya, 34 tahun, CA paru, nyeri leher, dan sakit kalau bergerak. Prinsipnya mirip dengan yang tadi di torakal tadi ya, tapi di daerah leher, dan kita tadi juga sudah melihat alat-alat bantu penyangga daerah leher, ya. Jadi sudah ada juga ini benar-benar kalau daerah leher kita juga harus jangan sampai patah, jangan sampai dia kletak-kletakin lehernya kalau pegel, itu kan suka kan gitu klotak-klotek gitu ya, itu sangat-sangat berbahaya. Dan sekali lagi ini ada radiasi dan juga tentu ada kemoterapi mungkin dari dokter Nurwati. Jadi ini prinsipnya seperti tadi, sama nyerinya kita harus atasi tergantung tingkat nyerinya. Kalau nyeri itu ringan dengan level nyeri itu 1 sampai 3, kita bisa memberikan paracetamol. Paracetamol kan obat yang mudah didapat, dan paracetamol itu kan dosisnya juga cukup aman ya, bisa sampai 4.000 mg per hari. Tentu kita harus awasi. Kemudian nyeri-nyeri yang lain, misalnya ototnya yang tegang dan sebagainya, maka boleh dimasas ringan, relaksasi otot. Ya pasti fisioterapis kita bisa melatih bagaimana cara merelaksasikan otot, gitu ya. Dan juga kadang-kadang kita ikut tegang misalnya, bagaimana relaksasi, tarik nafas dari hidung, lepas dari mulut, bagaimana caranya konsentrasi untuk kita menenangkan diri, seperti itu ya. Kemudian apalagi kasus collar neck-nya ya, collar neck itu kan ada macam-macam, ada yang soft atau lembut, itu biasanya kalau penjepitan akar syaraf atau spasme otot, ya kita mau rilekskan, maka kita kasih yang soft, yang lembut. Tetapi ada juga yang dalamnya tuh ada isinya, ada penguatnya, ya. Jadi itu agak keras. Tetapi kalau meta seperti ini, kita nggak bisa pakai yang lembut dan nggak bisa pakai yang nggak bisa pakai yang setengah lembut, setengah keras. Kita harus pakai yang keras. Itu nggak enak. Ya, saya tuh saking penasaran, saya pernah coba pakai. Padahal saya nggak pakai, nggak ada penyakit. Semoga nggak ada apa-apa dengan leher saya. Saya pakai, saya cuma nyoba. Namanya sejam aja, itu yang namanya nggak enak tuh ya nggak enak. Tapi katanya dokter Natalia, psikiater, harus berdamai, katanya harus berdamai dengan situasi. Jadi harus dipikir bahwa ini gunanya melindungi tulang saya agar supaya jangan dia patah. Nah, dengan berdamai, rasa-rasanya kita akhirnya bisa punya toleransi. Sampai pasienku yang menggunakan itu, begitu sudah boleh dilepas, dok, nggak apa-apa dok,
Dok, nggak apa-apa dok, ternyata efek samping dari penggunaan collar neck itu antara lain adalah kekhawatiran secara psikologis bahwa akan terjadi apa-apa karena selama ini dia menggantungkan keamanan lehernya pada collar neck itu. Itu. Oke, oke. Oke. Jadi Ini tetap collar neck harus dipakai walaupun dia mendapatkan radiasi maupun Ya. obat-obatan agar supaya tulang-tulangnya tidak prek gitu ya. Ya, Jadi seperti betul. di torakal tadi juga takut prek, Sama. di atas pun juga Sama. takut patah. Iya. Gitu ya. Dan di daerah leher itu tidak sestabil di daerah torakal. Di daerah leher itu siapa yang ini leher itu kerjanya untuk selamat pagi, selamat siang, selamat malam, gela-gelo gitu kan kepalanya kan? Iya kan? Jadi sangat tidak stabil di daerah leher itu. Sehingga harus beri stabilitas yang kuat gitu. Ya, baik. Kita masuk ke tanya jawab ya, Dr. Nuhoni ya. Boleh, monggo. Jadi ada pertanyaan dari Ibu Yudiantari, izin bertanya Bu Dokter, berarti yang terapi hormonal harus menjaga tulang supaya tidak patah. Kalau yang terlanjur patah bagaimana Bu Dokter? Apakah bisa sembuh? Kalau terlanjur patah, Dr. Nuhoni pertanyaannya. Ya, kalau terlanjur patah tentu kita harus kerjasama dengan ortopedi ya Bu. Apakah si patah ini masih bisa direkonstruksi oleh dokter spesialis ortopedi seperti tadi contohnya kasus pertama tadi kan halo ya kasus pertama tadi kan sebenarnya ortopedi masih menyarankan untuk diganti bonggolnya ya gitu ya. Kalau memang dari sudut ortopedi masih ada indikasi peluang untuk ditangani dengan tindakan operatif ya, diperkuat dengan metal, tentu kedepannya untuk pasien ini lebih bisa aktif, lebih cepat itu bisa dijamin seperti itu. Tetapi kalau sudah terlanjur patah dan kerusakan jaringan tulang itu cukup banyak, maka mungkin tindakan konservatif yang harus dilakukan. Tetap area tersebut harus dibidai, harus dilindungi dari segala macam tekanan-tekanan dan kita batasi weight bearing-nya, kita batasi pembebanan pada tulang tersebut. Itu mungkin jawabannya, Ibu. Ya, saya mungkin menambahkan Mbak Honi ya. Jadi mungkin sembuh secara anatomi tidak, tetapi di dalamnya sudah tidak ada sel kankernya lagi, karena sudah disinar tadi ya Mbak Honi ya. Sudah diberikan obat-obatan yang lain. Sedangkan yang sisa organ yang agak tidak nyaman tadi Dokter Nuhoni sudah menceritakan bahwa itu dapat diatur dengan rehabilitasi medik, misalnya kayak kita dengan relaksasi, dengan pemanasan dan sebagainya. Ya, kalau dengan pemanasan kami masih belum sepakat untuk memberikannya karena dampak dari pemanasan itu melebarkan pembuluh darah, apakah akan tambah anak sebarnya kemana-mana seperti itu. Jadi sementara untuk nyeri dan sebagainya kita menggunakan TENS ya. Trans-electrical nerve stimulation. Nah, itu alat ya. Lebih aman. Iya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Lana, mungkin saya yang mencoba membantu jawab ya. Izin bertanya, apakah ada hemotarget dapat menyebabkan metastasis tulang? Ini kayaknya jawabnya tidak ya Bu Lana ya. Tidak ada obat yang malah menyebabkan penyebaran. Kemudian dari Ibu Duartati, izin bertanya apakah bekas jahitan yang sudah lama tapi baru timbul ini termasuk metastasis tulang enggak dokter? Mungkin keloid ya Mbak ya? Keloid mungkin ya, iya mungkin keloid jendol gitu ya Bu. Kalau tidak, ya kalau tidak tidak nyeri, tidak apa, ya sudah dibiarkan saja. Ya. Baik, terima kasih Dr. Nuhoni. Dari Ibu I.A. Suryati, apakah hasil pun survei dapat membedakan antara metas atau pengoroposan tulang?
apa perbedaan pengobatannya kalau untuk metas atau yang bukan metas. Jadi apakah survei dapat membedakan, Mbak? Mungkin mesti tanyanya ke radioterapi ya. Karena yang radiodiagnostik ya, karena jawabannya akan berangkat dari sana. Tetapi untuk mengetahui ada osteoporosis atau tidak, sebenarnya gold standarnya kita melakukan pemeriksaan BMD, ya kan, bone densitometry. Di situ kita bisa melihat apakah ini osteoporosis atau tidak. Karena kalau osteoporosis biasanya kan tidak hanya pada area satu area, tetapi bisa pada beberapa area, ya seperti itu. Nah, tata kelolanya kalau dari sudut rehabilitasi medis, kita sama-sama melindungi jangan sampai tulang itu patah gitu. Osteoporosis itu nyeri apa enggak? Osteoporosis itu silent disease. Dia tidak nyeri kecuali kalau patah. Nah, jadi kan mirip ya, hanya memang pemberian obatnya yang pastinya berbeda. Seperti itu. Urusan pengobatan, Dr. Nur. Jadi saya membantu menjawab, kalaupun survei memang dapat membedakan antara metastasis dan pengeroposan tulang. Tapi kalau lebih detail lagi, mau lebih jelas lagi dengan MRI bone atau MRI tulang. Supaya kita lebih jelas ini pengeroposan apa metastasis atau osteoporosis. Kemudian dari Ibu Safira, apabila sudah ada patah tulang dan dapat mulai berlatih untuk menyangga beban tubuh kembali dengan alat bantu. Apakah ada gerakan tertentu yang tidak boleh dilakukan pada pasien yang dalam pemulihan? Ini tidak jelas patahnya tulang yang di mana. Tetapi kalau dianggap aja di tangan barangkali Mbak ya, patah lengan gitu, kapan mulai dilatih untuk menyangga beban tubuh kembali dan alat bantu dan gerakan tertentu apa yang tidak boleh dilakukan pada fase pemulihan. Ya. Mungkin tulang belakang barangkali Mbak ini. Kalau tulang punggung, selama kita menggunakan ortosis, spinal ortosis atau tadi yang kita sudah lihat gambarnya, ya korset dengan ukuran dengan kategori tertentu. Karena korset itu juga ada yang lembut, ada korset yang dengan beberapa besi ya untuk menyangga, sangat tergantung dari area dan sangat tergantung dari seberapa parahnya ya metastasis atau kerapuhan tulang itu. Nah, selama kita menggunakan spinal orthosis itu untuk gerakan-gerakan yang memang sudah dibatasi oleh alat itu menjadi relatif aman. Walaupun penggunaan ortosis bukan menjamin 100% aman, paling tinggi 60%. Tetapi kita ini kalau mau bergerak mengangkat sesuatu kan kita kan nggak ngangkat beras gitu yang dipanggul kan enggak kan. Jadi sebatas 1 kilo, 1,5 kilo, 2 kilo itu masih oke. Saya selalu menganjurkan semuanya mengambil sesuatu itu diletakkan di zona aman kita, ya antara dada sampai dengan di bawah pusat. Itu adalah zona aman. Barang-barang letakkan di situ, sehingga kalau mengambil 2 tangan tarik ke badan kita, sehingga barang itu bersama dengan berat badan kita disangga oleh tulang yang masih kuat. Ini kalau vertebra yang kena. Tetapi kalau yang kena dipanggul, ya kiri kanan lagi, misalnya seperti pasien yang nomor 1, kita harus berpikir betul, ya. Kecuali dia ada di kursi roda, berat badan dia disangga oleh kursi roda, sehingga dia bisa ngambil sesuatu dari meja, ditaruh di pangkuannya di kursi roda. Ya, seperti itu. Jadi memang Bu sangat spesifik. Kalau misalnya metastasisnya ada di tulang lengan bagian atas, seperti tadi kasus yang nomor berapa tadi? Nomor 1 ya, kasus yang wartawan itu ya. Nomor 1 ya. Ya. Ini sendi kita, sendi bahu adalah sendi yang paling labil di tubuh kita. Itu Tuhan yang atur.
Coba kalau sendinya itu stabil, nggak bisa bergerak ke sana kemari atau gerakannya terbatas, maka lengan kita nggak bisa menggerakkan 180 derajat ke depan, ke belakang, ke samping, ya kan? Nah, pada kondisi seperti pasiennya Dr. Nurwati tadi, di mana metastasisnya itu di sendi bahu, maka saya anjurkan Dr. Nur, di area ketiak dari pasien kita ini kita kasih ganjelan. Ganjelannya itu cukup gulungan anduk kecil gitu atau sapu tangan, dikasih tali dalamnya terus diikat ke atas sehingga dia kayak diganjel gitu loh. Ketiaknya itu sendinya kayak dikasih bantalan. Walaupun saya rasa di bagian rehab di Rumah Sakit Kanker Darmais atau di RSCM itu bisa membuat alat itu, ya, sehingga dengan demikian stabil, sehingga gerakannya itu menjadi dibatasi. Kalau dia stabil, maka dia akan bisa menggerakkan siku. Pasti dia akan bisa menggerakkan tangan. Siku dan tangannya nggak apa-apa toh pada pasien ini. Nah, jadi yang sakit itu saja distabilkan. Gunanya apa lagi? Gunanya adalah lingkup gerak sendinya setidaknya nggak mepet, tapi agak terbuka. Sehingga tidak terjadi dekubitus di daerah ketiak. Sehingga ketiaknya bisa dibersihkan. Dari personal hygiene juga diperhatikan. Seperti itu. Ya, jadi memang kita jadi perhatikan hal yang kecil-kecil seperti itu. Kok ribet banget sih? Tapi ya emang itu kan kehidupan kita sehari-hari, benar nggak? Betul. Jadi Ibu tadi yang bertanya sangat tergantung dari tulang mana dan sendi mana ya Bu ya. Tapi prinsipnya seperti yang sudah saya sampaikan ini. Baik. Berikutnya hampir sama dari Ibu Gracia. Kalau ada penyebaran ke tulang punggung, apakah boleh naik turun tangga atau aktivitas rumah tangga seperti memasak, mencuci, menyapu, mengepel? Gimana? Iya. Ibu ngepelnya pakai ngepel dorong-dorong atau ngepel zaman? Iya. Tapi naik turun tangga enggak kali ya Mbak ya, kalau naik turun tangga ya? Iya, naik turun tangga selama itu di punggung, saya nggak anjurkan ya. Sebenarnya saya tidak anjurkan untuk naik turun tangga. Kadang-kadang kita terlupa sih ya. Kebiasaan kalau naik dan turun itu apalagi sudah tiap hari cepet gitu tiba-tiba baru belakangan baru inget iya nggak boleh lari misalnya seperti itu. Jadi saya lebih menganjurkan selama proses radiasi belum selesai kamarnya pindah di bawah dulu deh. Oke. Seperti itu ya kan ya, dan rasa-rasanya ada yang akhirnya pindah ke rumah anaknya karena anaknya bisa tidur kamar bawah karena selama ini kamarnya ada di atas dan sebagainya. Itu anjuran kita. Tapi kalau terpaksa, ya pasti kita akan berikan teknik naik turun tangga dengan energi expenditure yang kecil dan tidak membebani tulang yang mengalami metastasis di daerah punggung. Posisinya harus posisi postur tubuh yang ideal sambil naik dan turun. Ya. Baik, ini juga tetap tulang belakang. Apakah sampai dengan tidur korset tetap harus dipakai? Karena pada saat tidur kadang-kadang badan kita miring atau berputar. Kalau saya tuh memang menganjurkannya demikian, ya. Jadi kalau lebih untuk keamanan. Kalau korset kita itu fit, dipakai dalam kondisi yang enak, yang nyaman, mestinya itu bisa dipakai gitu ya. Jadi bukan tergantung dari mahalnya ya. Saya ingat betul Ibu Menteri Kesehatan kita dulu tuh kan juga meta di vertebra juga ya. Yang mahal-mahal malah nggak dipakai. Aku mau pakai yang bikinan sini aja, yang bikinan RSCM aja. Akhirnya kita berikan, dan karena ini paling enak dipakai buat tidur juga. Dia bisa miring, dia bisa apa. Miring-miringnya itu rock rolling. Jadi seperti kita gelundungin batang pisang. Gelundung ya. Jadi lebih enak kalau kita tidur menggunakan guling.
Sehingga guling itu mau tidak mau dijepit dengan kedua anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Waktu kita gelundung ke sana, gelundung ke sini bersama guling, mau tidak mau badan kita tetap lurus. Iya, jadi seperti itu, kayak gelundung sana, gelundung sini. Ya, begitu juga waktu kita misalnya, apa ya? Kadang-kadang kan kalau masa yang belum boleh bangun, misalnya harus diganti spray atau ganti baju, itu juga kita caregiver kita harus belajar bagaimana menggelundungkan pasien kita tanpa ada pelintiran di tulang punggung. Betul. Itu mungkin bisa menjawab ya. Iya, betul. Ya, bisa. Dan ini juga tadi sudah ada pertanyaan yang sudah dijawab, kapan dilepas ortosisnya, ternyata 3 bulan setelah radiasi selesai. Ya. Berikutnya adalah dari Ibu Hartati Sembiring, saya diminta Zometa 2 tahun, sudah setahun berjalan, dan masih terus sampai sekarang. Hasil radiologi 1 Januari lesi blastik pada korpus vertebral lumbar 5 sisi superior posterior dengan superior entrit yang irregular. DD metastasis spondylosis lumbal. Apa yang harus saya hindari dalam bergerak? Tolong sarannya. Juga sampai ke diskus intervertebralis L5 S1. Oke. Iya, pada prinsipnya sama seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi diskus itu kan bantalan ya, bantalan antar tiap ruas tulang punggung, dan itu merupakan suatu kesatuan yang harus kita lindungi sama-sama. Jadi saya rasa jawabannya terkait juga seperti jawaban saya yang sebelumnya. Oke, baik. Ini pertanyaannya, kalau penjalarannya dari atas servikal sampai bawah, mana yang harus diberikan ortosis? Apakah semua dari atas sampai ke bawah atau bagian tulang-tulang tertentu? Iya, kadang-kadang memang kita dapat pasien yang daerah lehernya kena, tulang torakalnya juga kena. Maka ada pilihan harus spesial dibuat. Jadi bukan beli apa yang sudah ada, tapi harus spesial dibuat ortosisnya itu yang memang bisa melindungi servikal dan juga bisa melindungi daerah torakal. Nah, pembuatnya tenaga ahli untuk membuat ortosis itu memang harus dirancang secara khusus yang mana nih yang harus dilindungi, seperti itu, Dr. Nur. Jadi ya, dipilih ya dokter ya. Iya, jadi dipilih, didesain, dibuat seperti sesuai dengan lesi pada tulangnya ya dokter Nuhoni ya. Ya, kalau betul. Tidak terlalu berat mungkin tidak perlu kita pakai brace ya. Ya. Nah itu pertanyaan berikutnya, apakah brace sama dengan korset? Sama ya dokter Nuhoni? Iya, istilahnya itu korset itu kan sebenarnya pemahamannya beda ya. Kalau yang korset itu kan termasuk yang lunak ya. Kalau kita bicara brace, kita sudah berpikir ada penguat-penguat dari besi-besi sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi kalau korset biasanya tidak sekuat brace seperti itu. Jadi lesi pada luka pada tulangnya juga kalau pakai korset tidak seberat kalau pakai brace begitu ya. Betul. Okay. Namun ada satu kondisi di mana kalau seseorang menggunakan brace itu ketidakpatuhan menggunakannya itu tinggi. Karena nggak nyaman ya. Okay. Apalagi kalau mama terus ada luka di payudara, itu kan nggak enak. Atau mungkin merasa sesak atau apa berat seperti itu. Nah, ini yang harus kita perhitungkan betul. Jadi mungkin kalau terpaksa harus menggunakan korset, artinya yang lebih ringan, tentu dengan persyaratan. Ibu nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, seperti itu. Memang pada kenyataannya kan juga pasien-pasien dengan meta di daerah vertebra oleh karena nyerinya dan sebagainya tuh membatasi gerak.
ya, dengan sendirinya membatasi gerak. Jadi nggak usah disuruh, nggak usah diminta juga. Kadang-kadang memang membatasi gerak. Ya. Jadi kita betul-betul sangat memperhatikan kalau nggak nyaman malah nggak dipakai, ya sudah pakai ini, tapi dengan syarat harus. Iya. Jadi masih bisa ya, dari yang harusnya brace tapi pakai korset dengan pembatasan gerak ya. Iya. Kemudian ada yang sudah begitu. Kenapa Mbak? Ya, toleransi dari kita ya. seperti itu. Ya, baik. Kemudian apabila sudah ada metastasis, apakah bone scan tetap dilakukan setiap 6 bulan? Monggo, Dr. Nur yang jawab. Ya memang kalau setiap 6 bulan terlalu cepat ya. Biasanya bone scan dilakukan setahun sekali. Tapi tergantung dokter DPJP-nya, dokter penanggung jawabnya, barangkali dia takut ada penambahan, maka dilakukan 6 bulan. Kemudian ada lagi pertanyaan untuk kasus metatulang ke sakrum sudah diterapi, namun masih ada sisa masa. Selama ini di kursi roda, kapan dapat beraktivitas normal kembali? Masa di sakrum, Mbak? Masa di sakrum. Nah, kalau di daerah bawah ya, seperti itu kadang-kadang, tapi ibunya di kursi roda ya, jadi ya, kursi roda. Nah, sebenarnya tergantung besar kecilnya masa ya. Kalau misalnya masa itu tidak besar, kekuatan tungkai itu bagus, ototnya bagus, persendian di hip dan di lutut, di ankle itu bagus, ya ayo kita latihan berdiri, kan begitu ya? Iya. Nah, karena sebenarnya penyangga berat badan itu kan dari tubuh kita ke kepala disangga oleh tulang leher, lalu badan kita disangga oleh tulang belakang sampai ke pelvis, tulang panggul. Terus diteruskan kemana? Terus diteruskan ke panggul kiri dan kanan. Sakrum relatif tidak menyangga berat badan terlalu besar ya sebenarnya ya. Jadi kalau nyeri sudah teratasi dan kekhawatiran untuk terjadi patah tulang itu sangat minim, ayo kita belajar berdiri. Mungkin mulai dengan tilting table, jadi tempat tidur yang bisa ditegakkan sampai tegak lurus dan latihan menapak di kaki seperti itu, lama-lama terbiasa, lama-lama mulai menapak penuh seperti itu. Jadi ya harus diakses dulu, harus dikaji lagi. Betul, ya. Seberapa besar masanya juga harus kita tahu ya Mbak Honi ya. Betul, kalau masanya besar sekali dan ya, itu bisa juga gerakan ya tentu saja. Mohon maaf ini yang dijawab yang berkaitan dengan metatulang ya. Ada juga pertanyaan yang bukan metatulang, nih mohon maaf karena masih banyak, jadi saya utamakan yang metatulang. Ini ada juga pertanyaan, apakah boleh bone scan setahun sekali? Boleh dan tidak ada efek sampingnya. Kemudian seorang efek kantong kali ya, efek kantong. Efek kantong, iya. Seorang survivor sejak tahun 2001, osteopenia. SPEN T-score -4. Yang saya tanyakan apa beda osteopenia dan kanker yang meta di tulang. Apakah riwayat CA saya ada kemungkinan meta ke tulang? Beda ya Bu antara osteopenia dan meta tulang. Beda sekali. Iya. Osteopenia bukan meta tulang. Iya. Kalau masih osteopenia Bu, jangan sampai menjadi osteoporosis ya. Dampak dari pasien yang menderita kanker itu antara lain kan badannya menjadi kurus ya. Nah, kita kalau menderita osteoporosis, berat badan kita di bawah berat badan ideal, itu ada kecenderungan untuk mengalami bone remodelingnya itu terganggu. Jadi berat badan ibu setidaknya harusnya ideal atau lebih dari ideal. Kemudian kalau tidak ada kontraindikasi untuk ibu jalan, maka jalanlah. Karena hentakan kita saat kita jalan itu menjadi stimulan terhadap sel-sel tulang untuk dia berubah menjadi kuat kembali. Itu loh Bu. Jadi mumpung masih osteopenia, jangan sampai osteoporosis gitu.
Jadi jangan sampai kankernya udah teratasi menjadi osteopenia, jadi osteoporosis. Nah, itu yang harus kita atasi. Mungkin tambahannya itu, Dr. Nur. Ya, baik. Tadi ada pertanyaan yang apakah terapi target dapat menyebabkan metatulang, tapi ternyata bukan. Apakah ada obat terapi target untuk menghilangkan kanker tulang? Jawabannya tidak ada yang khusus, Ibu. Terapi target itu untuk kanker secara keseluruhan. Kalau memang dia metatulang juga termasuk untuk ke tulangnya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana sebaiknya tata laksana metatulang disertai dengan bone pain? Mengingat pergerakan pasien yang memicu rasa nyeri. Tadi sepertinya sudah ya Dr. Nuhani dengan paracetamol ya. Sejauh mana goal terapi, fisioterapi pada orang-orang dengan metatulang? Ya, mungkin kalau saya bisa jawab lagi. Jadi kalau nyeri kanker, kita sepakat ya Dr. Nurwati ya, kalau nyeri kanker itu istilahnya adalah total pain, nyeri total. Oleh karena apa? Nyerinya tidak hanya aspek fisiknya saja, tapi aspek psikisnya juga. Sementara kita tahu kalau nyeri itu kan bisa nyeri somatik, ya, tulang, otot itu termasuk nyeri somatik. Bisa nyeri visceral bila kankernya itu ada di dalaman tubuh kita. Ada nyeri karena syaraf, ya. Ada nyeri karena aspek psikis. Jadi pada pasien kanker mau tidak mau kita harus pikirkan bahwa nyerinya itu tidak hanya somatik, tetapi juga ada masalah psikisnya. Itulah sebabnya tadi saya sampaikan nyeri kanker ini tata kelolanya harus holistik. Nah sekarang kalau nyeri ini sudah tahu ini nyeri apa, somatik, yaitu obatnya adalah paracetamol, kelompok ini paracetamol dan NSAID, non-steroid anti-inflammatory drugs. Itu. Tetapi kalau nyerinya itu meningkat, maka kita sudah boleh masuk ke terapi dengan opioid. Nggak usah ketakutan menjadi narkotik atau kecanduan, karena dokter akan memberikan dosis yang pas, dosis yang tepat untuk mengurangi nyeri. Kalau nyerinya amat sangat, maka kita sudah menggunakan morfin. Seperti itu. Nah, dulu memang dikhawatirkan ya bahwa pasien-pasien kita ini obatnya akan salah gunakan. Waktu saya bekerja di Darmais dan pasien-pasien kami yang pulang membawa morfin dan dicatat, karena semua harus dicatat. Dan kalau ada sisanya harus dikembalikan ke apotek. Tidak ada satupun anak-anaknya atau yang menyalahgunakan obat itu untuk kepentingan mau jadi morfinis gitu loh. Dan waktu kami tanya, kok nggak ada ya? Mana tega obat buat mama kita pakai buat kesenangan kita. Jadi efek kemanusiaan itu ya nggak akan terjadi. Tetapi di sisi lain ada mungkin pasiennya Dr. Nur, pasien saya juga ya dok, yang pasien dengan HIV/AIDS terus asalnya karena dari nyuntik narkotik itu loh. Terus waktu diobati karena nyeri kita kasih morfin, terus dia bilang ini mah nggak ngefek buat saya. Ingat nggak dulu? Aku diapain? Ini mah dikasih obat segini mah nggak ngefek buat saya. Biasanya saya lebih dari ini. Kan seperti itu ya. Jadi kita memang dalam pengobatan nyeri itu sangat detail untuk menghitung dan menentukan yang mana yang paling pas buat pasien kita. Kalau perlu kombinasi ditambah dengan adjuvan, obat-obat yang diperlukan. Kalau dia sulit tidur, boleh kita kasih obat untuk mudah tidur. Kalau dia gelisah, kita kasih obat-obat anti gelisah. Kalau dia ada depresi, iya dikasih antidepresan. Tapi semuanya tentu diawasi dengan ketat. Mungkin itu, Dr. Nur. Ya, Dr. Nuhani, ini rupanya ada satu pertanyaan terakhir sebelum kita menyelesaikan pertemuan kita siang hari ini, yaitu ada seorang pasien CA kolon yang bagaimana cara melindungi agar tidak sampai ke tulang. Jadi bagaimana perlindungan secara umum kanker, ini contohnya kolon yang supaya tidak sampai ke tulang. Iya,
saya sulit jawabnya ini, Dr. Nur. Tetapi memang sebenarnya kalau penyakit tulang yang lain, jadi maksud saya misalnya osteoporosis atau apa yang ini, daripada pasien dengan kanker kolon, olahraga itu menjadi bagian yang paling melindungi. Dan di dalam kelompok kanker yang respons terhadap aktivitas fisik terbaik adalah kanker kolon. Seperti itu, di dalam kepustakaannya seperti itu. Tetapi mencegah kanker kolon jangan sampai mengalami metastasis, ya tentu saja pengobatan CA kolonnya itu harus tuntas. Itu yang bisa saya jawab, ya, Dokter. Mungkin saya tambahkan sedikit. Nomor 1 tadi apa kata Dr. Nuhoni, pengobatannya harus tuntas dan benar. Dan nomor 2, untuk mencegah kambuhan namanya secondary prevention, betul kata Dr. Nuhoni, yaitu olahraga. Diusahakan 30 menit seminggu 5 kali, dan makan banyak sayur dan buah sebanyak 5 kali sehari. Jadi kita kenal sebagai 5 a day and 5 a week. Itu adalah moto yang saya dengar mulai tahun 2018 kemarin di pertemuan nutrisi dan nutrisi enteral parenteral di Eropa. Jadi ini adalah satu moto yang sudah dipakai negara-negara maju untuk mencegah jangan sampai orang menjadi kanker atau jangan sampai orang yang sudah kanker kambuh ke tempat-tempat lain. Baik, saya kira apabila ada yang belum terjawab pertanyaannya, mohon maaf karena waktunya sudah sampai pada jam 14.30. Saatnya kita berpisah. Terima kasih pada Dr. Nuhoni yang sudah memberikan pencerahan yang luar biasa pada kita siang hari ini. Semoga apa yang diberikan bermanfaat. Dan terima kasih juga saya boleh ini, Dr. Nur, saya boleh menyapa Profesor Miranda Gultom. Terima kasih sudah bisa hadir di sini, Dr. Nur. Ada Prof. Miranda. Baik, yang luar biasa. Yang tiada henti tanpa lari 12 sampai 17 kilo per hari, luar biasa. Boleh saya bilang bahwa Bu Miranda juga survivor, tapi luar biasa ya. Jadi kita boleh tanya bagaimana menjadi survivor yang baik. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Baik, terima kasih juga pada seluruh peserta pada siang hari ini yang sudah dengan sabar mendengar mulai awal sampai akhir pertemuan ini. Semoga apa yang kita lakukan diberikan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini merupakan ibadah kita di dunia. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan saya kembalikan pada Dr. Rebecca.